Membuat aplikasi seharga 50 juta, kemahalan atau terlalu murah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bedah Teknologi. Kali ini kita akan membicarakan topik yang sulit dibayangkan tapi asik didiskusikan. Membuat aplikasi seharga 50 juta, kemahalan atau terlalu murah? Ayo. Saya juga bingung, itu terlalu mahal atau terlalu murah. Tapi setidaknya kita akan bedah dalam sesi ini untuk bisa mengetahui 50 juta itu worth it apa enggak. Teman-teman semua, menilai investasi produk IT itu gampang-gampang susah. Kenapa susah? Karena produk IT itu sifatnya intangible. Intangible ya? Intangible gak kelihatan. Intangible teman-teman. Beda ceritanya kalau kita mau mengukur investasi membuat donat, itu hasilnya bisa langsung diketahui. Karena donat dia barangnya bisa dipegang, kelihatan fisiknya. Seandainya hari ini produksi 100, kemudian dimasukkan ke sebuah alat ajaib bisa menjadi produksi 10 atau 100 kali lipat. Itu semua bisa dilihat dengan mata dan mudah diukur. Masalahnya produk digital itu intangible, tidak kelihatan. Maka harus tahu ilmunya. Saya akan ajak kita untuk menjelajahi dalam sebuah narasi yang mudah-mudahan bisa diterima dengan mudah. Konser. Siapa di antara kalian yang belum pernah melihat konser? Ayo ngaku. Konser ambyar. Berapa sih jumlah penonton konser ambyar? 10.000, 20.000, 30.000, atau 50.000 atau lebih? Konser ambyar. Bisa jadi sebuah konser itu dalam satu waktu mendatangkan 10.000 atau 20.000 penonton. Kita tidak membicarakan masalah konsernya, tapi kita mau hitung-hitungan di balik bisnis konser dan nanti kita kaitkan dengan teknologi penjualan tiket. Logikanya seperti ini. Seandainya satu tiket konser dihargai Rp800.000, maka kita bisa menghitung apabila keuntungan satu tiket itu marginnya 8%. 8% dari Rp800.000. Berapa? 800 kali 8% itu ketemu angkanya sekitar 64.000. Benar nggak ya? 64.000. 64.000 saudara-saudara. 64.000 satu tiket. Kalau terjual 20.000 tiket, coba Anda hitung. 20.000 dikali 64.000 ketemu angkanya ada sekitar 1.380 juta. Wow. Seandainya itu transaksi terjadi di platform kita sendiri, aplikasi kita sendiri, maka 100% keuntungan itu masuk ke kantong kita. Kita sebagai event organizer maksudnya ya. Nah kawan-kawan, masalahnya hitungannya tidak sesederhana itu. Tidak sesederhana itu. Tapi kita bisa melihat misalnya dalam aplikasi penjualan tiket itu terdapat 5 step atau 5 langkah, mulai dari masuk halaman dashboard, kemudian melihat jenis-jenis tiket, selanjutnya mengisi biodata, terus step berikutnya memilih metode pembayaran, hingga akhirnya statusnya berhasil apa tidak. Ada 5 langkah yang harus dilewati. Yang terjadi pada kenyataannya ada penurunan jumlah user dari step pertama hingga step terakhir. Misal, pada step pertama di dashboard ada 15.200 user. Kemudian masuk ke step kedua ada penurunan menjadi 15.000 user. Masuk ke step ketiga karena harus isi biodata yang agak banyak, mungkin ada beberapa user yang pilih balik kanan sehingga dia tinggal tersisa 8.700 user. Atau berikutnya seandainya masuk ke step berikutnya tinggal tersisa 8.300 user, sehingga akhirnya yang beneran transaksi tersisa tinggal 8.000 user. Bayangkan ya, dari 15.000 user tinggal 18.000 user. Kira-kira pada bagian mana kita harus memperbaiki? Seandainya saya sebagai CTO atau saya sebagai product owner, saya akan analisis bagian mana yang mengalami down rate paling tinggi. Down rate itu artinya conversion rate-nya paling tinggi. Rupanya ada di antara step kedua dan step
ketiga. Maka mau tidak mau kita lihat datanya ya, di situ ada penurunan yang sangat signifikan hingga angkanya konversinya cuma 58%. Maka yang saya lakukan adalah mengevaluasi dan memikirkan bagaimana supaya konversinya ini tetap di atas 90%. Seandainya kita dikasih 50 juta untuk memperbaiki bagian-bagian yang tadi berpotensi loss, kira-kira terlalu mahal atau terlalu murah? Kita hitung ya. Singkat cerita, setelah saya analisis, saya menyimpulkan oke, stepnya dari 5 langkah harus saya sederhanakan menjadi 3 langkah. Mulai dari melihat dashboard, isi biodata sekaligus milih metode pembayaran, hingga akhirnya status berhasil atau tidak. Tinggal tersisa 3 langkah. Harapannya dari 3 langkah itu, konversi user antar selangkah ini tadi bisa sepenuhnya masuk. Maksudnya bisa terkonversi hampir mendekati 100%. Katakanlah kalau di awalnya ada 15.200 user, yang di step kedua ya boleh ada penurunan, tapi setidaknya sedikit banget penurunannya ya. Katakanlah ada 15.100 user, kemudian hingga step ketiga ada 15.000 user. Dengan demikian kita bisa mendapatkan konversi yang hampir mendekati 100%. Kita hitung-hitungannya di sini. Pada saat aplikasi belum kita perbaiki, kita memiliki potensial kehilangan yang sangat besar. Bayangkan seandainya 15.000 user itu terkonversi semua melakukan transaksi, maka potensi keuntungannya 15.000 kali 64.000, ketemu angkanya 960 juta. Tapi faktanya yang sampai di ujung melakukan pembayaran itu cuma 8.000, artinya 8.000 kali 64.000, ketemu angkanya 512 juta. Maka kita di sini punya potensial loss sebesar 448 juta. Satu mobil Mazda. Ngeri kan ya? Ngeri. Makanya ini harus diperbaiki supaya angkanya itu nggak hilang. Berikutnya, setelah kita sederhanakan menjadi 3 langkah, mulai dari step 1, step 2, step 3, conversion rate-nya mulai naik sampai 99%. Kita lihat keuntungannya. Kalau yang melakukan transaksi itu 15.000 user, maka akan ketemu angkanya 960 juta. Bandingkan dengan investasi yang kita keluarkan. Investasinya berapa sih? 50 juta, tapi bisa menghasilkan angka yang segitu besarnya. Worth it nggak? Silakan dijawab sendiri. Mungkin pada awal video tadi kita melihat angka 50 juta itu angka yang sangat besar. Tapi ternyata setelah dibandingkan dengan outcome-nya, dengan pengeluaran, dengan hasilnya, itu menjadi angka yang sangat kecil. Ya terserah, itu nanti ada banyak variabel lagi yang bisa bisa mempengaruhi itu 50 juta itu besar apa kecil, termasuk ketersediaan sumber dana kan gitu. Tapi setidaknya dari sini kita belajar beberapa poin, yaitu yang paling penting yang harus kita pegang. Cara mudah mengukur investasi produk IT. Cara yang pertama adalah menentukan hal-hal yang bisa dinyatakan dalam satuan angka. Silakan ditentukan parameternya dulu nih. Misalnya jumlah user, jumlah downloader, jumlah pendapatan, jumlah bandwidth yang digunakan dalam waktu 1 hari, kemudian jumlah apa lagi ya? Ya apapun yang bisa dikonversi dalam bentuk angka. Kemudian step berikutnya menentukan angkanya teman-teman. Sebelum ada perbaikan sistem atau sebelum ada pembuatan sistem, angkanya berapa? Setelah ada pembuatan sistem, angkanya menjadi berapa? Ada before afternya. Dari situ kita akan kelihatan. Kemudian step yang ketiga yang paling penting adalah setelah ketemu angka-angkanya ini coba dikonversi dalam bentuk finansial. Misalnya kalau ngomongin tentang bandwidth, dalam 1 hari websitenya ternyata mengkonsumsi 1 GB bandwidth. Gimana caranya supaya bisa turun bandwidthnya menjadi 250 megabit aja? Lo ngomongin bandwidth itu ngomongin biaya loh. Katakanlah 1 megabit itu kalau dikonversi menjadi rupiah, kalau menghasilkan 1 gigabit berarti kita harus membayar 10 juta. Maka kalau kita bisa turunkan menjadi 250 megabit, maka biaya yang kita keluarkan cuma berapa ribu rupiah. Itu kan hitung-hitungan. Yang penting yang ujungnya tadi adalah mengkonversi angka
dan parameter menjadi satuan yang bisa dihitung dalam bentuk finansial, rupiah. Demikian, mudah-mudahan bisa mencerahkan angka 50 juta dalam pembuatan aplikasi itu worth it apa tidak, dan sekaligus kita telah membedah rahasia menilai investasi produk IT. Semoga ada manfaatnya. Kalau ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.